Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul RE Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Anime ini rilis tahun 2016. Genre anime ini drama, fantasi, psikologikal, dan trailer. Seperti apa alur cerita selengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak laki-laki bernama Natsuki Subaru yang sedang berbelanja makanan di supermarket. Sesudahnya pas dia keluar, dia merasakan seperti ada yang menarik dirinya. Ketika dia membersihkan matanya, tiba-tiba pas dibuka lagi dia berada di dunia yang lain. Dia kaget, tapi Subaru merasa senang di situ. Kalau dia bakalan punya kekuatan, tapi nyatanya kagak ada. Terus dia berjalan dan bertemu dengan abang tukang buah. Subaru menanyakan buah tersebut, lalu memberinya uang Jepang, cuma kagak laku. Alhasil dia diusir, lalu dia salah masuk ke beberapa tempat, sampai dia terlempar ke sungai. Subaru mulai mengeluh, karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tak lama ada yang datang, dia berharapnya itu cewek. Pas maju yang muncul 3 preman. Tak lama muncul cewek juga yang mau numpang lewat aja. Karena dia kesal, Subaru mencoba menghajarnya. Walaupun itu pukulan pertamanya memukul orang. Dan yang satunya mengeluarkan 2 buah pedang. Subaru langsung menyerah dan disiksa oleh ketiga orang tersebut. Namun datang lagi satu cewek berambut silver. Dia adalah Emilia. Dia lagi nyari pencuri yang udah mencuri barang berharganya dia. Preman itu pun memberitahunya dan lewat begitu aja. Tapi Emilia masih mempunyai hati nurani, alhasil dia membantu si Subaru. Sampai mengeluarkan kucingnya itu, barulah preman itu mau kabur. Disusul Subaru yang langsung pingsan. Pas bangun lagi, Emilia menanyakan pencurinya. Subaru dituduh sekongkol, cuma dia jujur di situ. Subaru udah disembuhkan dan juga udah jujur. Alhasil Emilia memberinya nasihat, setelahnya dia pergi mencari lagi. Kucingnya itu ngomong kalau Emilia orangnya susah jujur. Alhasil si Subaru mengejarnya dan akan membantunya mencari barangnya yang hilang. Tapi di situ Emilia kagak bakalan ngasih apapun. Subaru kagak masalah, dia cuma minta satu permintaan. Alhasil Emilia setuju lalu mulai mencari kemana-mana. Sayangnya belum ketemu juga. Terus mereka istirahat sejenak dan berkenalan terlebih dahulu. Di situ Emilia mengganti namanya menjadi Satella. Dan kucingnya itu bernama Pak. Setelah itu mereka mencari kembali. Emilia melihat ada seorang bocil yang lagi sendirian. Dia nampak terpisah dari orang tuanya. Awalnya mereka berdua ribut, harus nolong atau enggak karena waktunya sedikit. Tapi Emilia yang punya hati yang baik, dia mendekatinya. Tapi bocil tersebut malah nangis. Pas sama Subaru diberi trik sulap, barulah dia bisa tersenyum dan diajak buat pergi. Mereka bertiga udah macam orang tua sama anak aja. Tak lama emaknya ketemu. Lalu mereka beristirahat kembali. Di situ Emilia mengaku kalau dia adalah seorang elf hibrida. Subaru yang dengar itu malah memuji kecantikan si Emilia yang membuat dia salah tingkah. Lalu Pak greget dengan pernyataan si Subaru. Setelah itu Emilia mengajak mencarinya lagi. Subaru menyarankan untuk ke TKP pas kejadian itu terjadi, yaitu di tempat buah abang tadi. Cuma abang itu masih marah aja. Tak lama datang bocil yang tadi ditolongin, yang ternyata itu bapaknya. Karena Subaru dan Emilia udah nolongin anaknya, kini si abang mau memberi petunjuk tentang pencuri tersebut. Dia bernama Pel. Mereka langsung ke tempat Pel berada, namun belum tahu rumahnya di mana. Habisnya kota tersebut serem banget. Pak udah kagak kuat lagi. Dia memiliki waktu untuk beraktivitas dari jam 9 sampai jam 5 sore. Habis itu dia tidur, berubah jadi kristal. Tapi mereka tetap melanjutkan pencarian. Sampai akhirnya Emilia menggunakan pecahan roh yang membuat dirinya menyala. Hari semakin malam. Pecahan sihir menunjukkan ke sebuah rumah penyimpanan gitu. Pas ketemu warga, Subaru bertanya tentang si Pel, yang katanya berada di rumah kakeknya di ujung. Alhasil mereka ke sana. Sesampainya di sana, Subaru yang bakalan masuk sendirian. Emilia menunggu di luar aja. Pas dia masuk, terlihat sangat gelap di dalam sana dan juga banyak barang-barang yang lain. Terus dia gak sengaja nginjak darah dan ada orang baru mati di situ. Tiba-tiba aja ada orang yang menyerang si Subaru. Emilia pun ikut masuk juga dan pada akhirnya dia terkena serangan juga dan mati. Namun tiba-tiba Subaru kembali ke tempat abang tukang buah tadi.
Dia merasa bingung di situ. Semuanya utuh, termasuk perut dia juga aman. Dia berpikir untuk ke tempat penyimpanan itu lagi. Namun ada berandalan lagi. Subaru nganggapnya kalau mereka udah ketemu 2 kali. Namun mereka belum tahu. Alhasil karena Subaru lagi buru-buru, dia langsung menghajar semuanya. Singkat cerita, Subaru udah sampai di sana. Dia langsung mengetuk pintu. Pas dibuka, ada seorang kakek-kakek yang Subaru lihat pas mati. Di situ mereka berbincang-bincang dan tujuan si Subaru ngapain. Dia mau nyari lencana yang ada permatanya, cuma katanya kagak ada barang macam itu. Tapi bentar lagi akan ada orang membawa sesuatu yang mahal. Terus kakek itu meminta makanan yang dibawa Subaru dan langsung melahapnya. Sore harinya Subaru menunggu kedatangan si Pel di luar. Tak lama dia datang. Subaru sok kenal di situ. Berasa mereka udah ketemu. Pada Pel itu pertama kalinya bertemu. Terus mereka memulai negosiasi di dalam. Karena Subaru kagak punya duit, dia meminta barteran dari barang yang dia punya, yaitu handphone yang bisa memotret. Kata kakek itu, HP tersebut bisa bernilai 20 koin, bahkan lebih saking langkanya. Namun si Pel mikir 2 kali, karena barang tersebut ada yang mau ikut membelinya juga. Tak lama orang tersebut datang, dia bernama Elsa. Mereka langsung menego di sana. Elsa mengajukan 20 koin buat lencana itu, tapi si kakek kekeh pengen ponselnya si Subaru. Alhasil Subaru lah yang menang. Elsa udah mengaku kalah, namun pas ditanya buat apa, Subaru salah ngomong kalau bakalan dikembalikan ke orangnya. Alhasil si Elsa marah di situ karena punya hubungan dengan kaumnya si Emilia. Si kakek mencoba melawan, namun sayangnya dia langsung tewas. Begitupun Pelt harus mati dalam satu serangan. Kini tinggal Subaru, dia yang kagak jago gelut tidak diuntungkan di sana. Walaupun dia bisa mengenainya, justru dia juga terkena serangan tersebut dan Subaru kembali mati. Tapi anehnya dia balik lagi yang membuat dia kagak ngerti lagi, lalu dia pingsan. Pas bangun dia melihat Emilia lewat. Pas dia kejar dan menyebut nama Satella, dia marah. Memanggilnya dengan nama tersebut dan dia sama sekali kagak mengenali si Subaru. Malah dia kesal dipanggil nama Satella. Tak lama si Pel beraksi untuk mencuri lencananya si Emilia. Di situ dia menyalahkan si Subaru, alhasil dia ikut ngejar juga, tapi sayangnya kagak kekejar. Di situ terdapat berandalan lagi karena dia lagi kesal. Dia mencoba menerobos, tapi sayangnya dia ditusuk sama pedang yang dibawa mereka dan sekalian dibunuh. Setelah hidup kembali, barulah dia menyadari kalau Subaru mempunyai kekuatan bangkit dari kematian dan kembali ke kejadian tertentu atau checkpoint kalau kata game. Dia pun mencoba memahami kembali kalau semuanya bakalan terjadi sama seperti sebelumnya. Subaru harus menyelamatkan orang-orang yang akan dibunuh nanti. Terus dia menanyakan ke abang tukang buah tentang pencurian yang barusan terjadi. Katanya pencuri ini beda kali ini, ada yang menggunakan sihir, alhasil dia cepat-cepat mengejar. Tapi lagi-lagi berandalan kampret datang lagi. Tapi Subaru kagak mau terpancing, kini dia memanggil penjaga yang ada di kota itu. Sayangnya kagak pada dengar. Namun tak lama di belakangnya terdapat cowok berambut merah bernama Reinhardt. Dia dijuluki pedang suci. Belum juga diapa-apain, berandalan itu udah lari duluan. Subaru sangat berterima kasih, namun Reinhardt sangat rendah hati. Dia seorang penjaga, kebetulan dia lagi libur. Tadinya Subaru mau meminta bantuannya, tapi karena takutnya ngerepotin, jadinya dia nitip pesan kalau ketemu si Emilia. Subaru langsung menuju ke pemukiman penyimpanan barang lagi. Dia menanyakan kepada Mas Bro rumahnya si Pel. Pas tahu rumahnya dan menuju ke sana, tak sengaja Subaru menabrak si Elsa. Dia auto langsung ketakutan di situ. Elsa merasa kalau Subaru merasakan ketakutan dan juga merasa marah kepadanya. Tapi untungnya dia tidak menghiraukan hal itu dan langsung pergi. Akhirnya Subaru menemukan rumah Pel. Pas lagi memeriksa rumahnya, tiba-tiba Pel ada di belakang dia. Alhasil kesalahpahaman pun terjadi. Pel nyerang si Subaru sampai rumahnya roboh. Udah roboh barulah Subaru bisa ngomong kalau dia pengen barang yang dia bawa sekarang. Subaru pengen ngebarter sama HP miliknya. Niatnya mau deal di situ, malah harus ke kakek-kakek itu dulu. Alhasil Subaru cepat-cepat pergi ke sana. Perasaan dia udah kagak tenang lagi. Sesampainya di sana, negosiasi pun terjadi. Si kakek pun udah deal dengan barter tersebut. Namun Pel masih susah untuk diajak deal. Karena dia masih menyimpan kecurigaan sama si Subaru yang terlihat buru-buru.
Subaru langsung jujur kalau lencana tersebut bakalan dibalikin ke pemiliknya. Tapi Pelt masih belum percaya. Tak lama ada yang mengetuk pintu. Subaru memintanya jangan dibuka, tapi sama Pelt tetap dibuka yang ternyata itu si Emilia. Di situ terjadi adu mulut antara Emilia dan Pelt. Emilia berusaha supaya barangnya bisa kembali lagi, tapi Pelt kagak mau. Kedua cewek tersebut menyalahkan si Subaru. Tak lama kemudian muncul si Elsa dari belakang. Emilia untungnya timingnya tepat untuk membuat perisai. Karena udah begini pemilik rencananya juga ada di situ. Alhasil si Elsa mengubah rencananya jadi mau membunuh orang yang ada di situ. Emilia yang dibantu oleh Pak langsung menyerang si Elsa tanpa henti. Sampai akhirnya ada waktu di mana Pak udah mau menghilang karena mau jam 5. Sebelum pergi dia menggunakan serangan terakhirnya. Namun sayang serangannya masih belum mengenai si Elsa. Alhasil si Pak menghilang. Kini tinggal si Emilia. Dia udah keteteran kalau dipaksa Baiwan. Dan terbukti dia terpental. Si kakek yang gak mau diem aja langsung ikut nyerang juga. Beberapa pukulannya masih belum mengenainya juga. Sampai Elsa mampu memanfaatkan celah sempit. Pelt mencoba membantu tapi serangan tersebut masih terkena si kakek. Udah kagak ada cara lain buat melawan si Elsa. Subaru juga hampir aja kena. Subaru meminta Pelt untuk kabur jika ada kesempatan. Kini giliran Subaru yang maju. Subaru akhirnya berhasil mengalihkan perhatian agar si Pelt bisa kabur. Mereka berdua udah kesulitan banget. Emilia tidak punya kekuatan pamungkas lain selain kekuatan bunuh diri. Alhasil dengan begini Subaru mencoba buat menyerang kembali. Namun sayangnya masih bisa ditangkis dan mau dibunuh juga. Untungnya datang Reinhardt tepat pada waktunya. Angin segar buat Subaru. Emilia langsung menyembuhkan luka si kakek yang sedang sekarat. Sedangkan Reinhardt masih ngobrol sama Elsa. Dia kagak akan menggunakan pedangnya itu. Selangkah aja Elsa udah mental teman-teman. Dengan begitu, karena kemauan si Elsa, si Reinhardt memakai pedang yang ada di sekitarnya dan mencoba menahan serangan demi serangan si Elsa. Sambil menunggu si Emilia selesai mengobati si kakek karena kagak bisa bersamaan. Pas udah selesai, barulah Reinhardt beraksi mengeluarkan sihirnya. Satu kali ayunan langsung menghabisi setengah rumah. Setelah itu Subaru sangat berterima kasih udah nolongin dia 2 kali. Reinhardt bisa sampai sana berkat si Pel yang mencari pertolongan. Tak lama Elsa muncul dari belakang. Dia belum menyerah juga dan mau membunuh si Emilia. Untungnya si Subaru menangkisnya. Lalu dia pergi begitu aja. Karena Subaru udah nolongin nyawa si Emilia, dia pengen satu permintaan. Yaitu ingin tahu namanya aja. Lantas si Emilia tertawa senang. Setelah beberapa kali dikalahkan, akhirnya tahu juga nama yang sebenarnya. Lalu ketika ditanya kondisi si Subaru, dia sosokan gak apa-apa. Tak lama perut dia mengeluarkan darah. Dia baru nyadar kalau terkena serangan si Elsa. Alhasil dia pingsan. Emilia langsung menyembuhkannya. Reinhardt aneh dengan Subaru. Padahal Emilia belum kenal, tapi dia udah kenal duluan. Terus mengenai Subaru, Pelt dan kakeknya tadinya mau dibawa sama Reinhardt. Tapi si Emilia mau merawat mereka bertiga. Pas mau mengembalikan barangnya si Emilia, Reinhardt seketika jadi keras dan ada yang janggal dengan si Pelt. Pelt dibuat pingsan dan Reinhardt yang bakalan membawa si Pelt. Singkat cerita, Subaru terbangun dari pingsannya. Dia berada di kediaman si Emilia. Subaru langsung keluar untuk melihat-lihat tempat tersebut. Tapi setelah ia berjalan, tempatnya di situ-situ terus. Alhasil dia masuk ke pintu yang ada di dekatnya. Yang ternyata isinya perpustakaan beserta bocil bernama Beatrice atau Betty. Di situ Subaru meledek si Betty mulu. Karena Betty udah kesel, dia menyetrum Subaru dengan kekuatannya sampai kagak bernapas. Setelah itu dia terbangun kembali. Sekarang dia dibangunkan oleh 2 pelayan kembar, Rem sama Ram. Lagi-lagi dia punya tatapan sama pemikiran mesum. Tak lama si Emilia datang. Dia pun memakai baju yang sangat membuat dia sangat cantik. Dia kembali menanyakan keadaan si Subaru. Setelahnya Subaru berolahraga di luar bareng Emilia. Muncul juga si Pak yang baru bangun dari tidurnya. Dia punya pikiran kalau Emilia gak bakalan balik lagi. Tapi berkat Subaru dia masih ada di situ. Subaru minta untuk memanjakan si Pak dengan mengelusnya. Tak lama si kembar datang memberitahu kalau Roswell udah datang. Alhasil mereka ke sana untuk bertemu dengannya.
Di situ pun ada si Betty lagi. Kini dia kalau ada sipak, dia gak bakalan jutek. Gak macam tadi lagi. Terus si Roswell-nya datang. Awalnya Subaru nganggap kalau si Roswell adalah badut. Padahal dialah pemilik rumah tersebut. Lalu mereka makan bersama. Di situ Roswell menceritakan siapa dia dan tujuan si Emilia. Kini sudah ngerti kalau bahwasannya kota Lagnutika rajanya menghilang, belum juga ditemukan. Dengan itu kota tersebut membutuhkan raja yang baru. Nah, Emilia lah calonnya. Salah satu syarat buat menyalonkannya yaitu lencana yang dicopet oleh Pelt kemarin. Dan Roswell yang akan jadi pendukung politiknya, mungkin kayak partai gitu. Untungnya lencana tersebut masih ada di tangan Emilia. Coba kalau nggak ada, ya kan? Jadinya si Subaru minta balas budi yang sangat tinggi, yaitu dia meminta untuk bekerja di rumah tersebut. Lalu Subaru mengganti baju dengan baju pelayan, tapi pada gede-gede. Jadinya si Rem mencoba mengukur badannya biar bajunya bisa dijahit. Setelah itu Subaru dibawa keliling-keliling di rumah tersebut, sampai di mana ada pintu buat ke toilet. Pas dibuka, malah terhubung ke kamar si Betty. Jadi kekuatan Betty itu macam itu. Setelah berkeliling, saatnya bekerja. Banyak kerjaan menantinya. Singkat cerita udah sore hari. Tak lama datang si Rem membawakan baju yang udah dikecilin. Kini tinggal celananya aja. Tapi sama Subaru dijahit sendiri. Rem takjub kepadanya. Tapi pas giliran ngupas kentang, Subaru sama sekali kagak bisa. Kalah jauh sama si Ram. Malam harinya Roswell meminta pendapat tentang si Subaru selama 5 hari ini. Takutnya dia seorang mata-mata. Di bawah dia sedang memandang si Emilia. Terus Subaru kagak sengaja memperlihatkan tangannya yang penuh dengan luka. Emilia menawarkan untuk disembuhkan, tapi Subaru kagak mau. Terus bukan Subaru namanya kalau dia kagak ngegombalin si Emilia. Dia mengambil kesempatan itu dengan mengajaknya jalan-jalan. Emilianya pun mau, tapi dengan syarat semua pekerjaan Subaru selesai. Subaru auto senang, sampai dia songong mampir ke kamar si Betty. Walaupun diusir juga. Ditambah lagi dia kagak bisa tidur. Besok paginya ketika dia bangun, di situ ada pelayan kembar lagi. Menyebut Subaru dengan kata tuan. Pas dilihat tangannya pun kagak ada luka-luka. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan atau responnya bagus, Mimin bakalan lanjutin. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.